dengan kakak sekolah minggu dengan Kak Vero, Kak April, Kak Yuli, dan Nela. Oke, kita kembali mengangkat pujian kita di minggu pagi ini. Dan kita angkat pujian kita melalui lagu anak sekolah minggu, Halo Halo Kawan Semua. Begitu berdiri. Daki gunung yang tinggi, terus turun ke lembah yang dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, kayu perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk ibadah, kita bernyanyi dulu ya sayang. Kita angkat pujian, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku.
kita. Mari kita berdoa, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, sehingga Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu biarpun di rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami mulai kebahagiaan kami, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah masuk ibadah. Jadi adik-adik sekolah minggu persiapkan buku Kidung Jemaatnya ya sayang. Kita angkat lagu kita dari Kidung Jemaat nomor 21. Oktober yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekali lagi ya, ayo supaya nanti bisa hafal. Kita sama-sama. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan pujian lagi. Kidung Jemaatnya nomor 57 ayat 1. Yesus kita. Yesus lihat umatmu,
mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, telinganya dipakai. Kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya nih? Pasti sehat dong. Oh, puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat. Kakak berharap semua dalam keadaan sehat. Jadi kita masih bisa bertemu, berkumpul bersama-sama lagi. Nah, sebelum kakak bercerita, adik-adik sekolah minggu kita lipat tangan dulu ya, tutup matanya, biar kita berdoa dulu. Ayo ikuti kakak berdoa dari sini ya, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi terang dan pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang cerita kita terdapat di Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kakak baca satu-satu per ayat, adik-adik ikuti ya di rumah. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang akan kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekarang kakak akan bercerita tentang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Adik-adik pasti tahu kan siapa itu Tuhan Yesus? Ya, pasti semua tahu kalau Tuhan Yesus itulah juru selamat umat manusia. Ya, jadi juru selamat umat manusia. Sekarang kakak mau tanya ya, adik-adik pernah nggak ditanyain oleh mama, papa, atau abang, atau siapapun yang kalau menanyai di mana itu PTC, di mana itu PS, di mana itu IP, di mana itu Palembang Icon, pasti adik-adik tahu kan? Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang senang dan suka. Sama seperti adik-adik bertanya, sering ditanyai mamanya kan, tahu nggak rumah opung di mana? Tahu. Kenapa adik-adik pasti tahu tempat-tempat yang senang? Terutama di rumah opung pasti adik-adik pernah dong, paling senang dong ke rumah opung. Karena kenapa paling senang ke rumah opung? Iya, karena di rumah opung kan pasti pasti bisa bercanda, bisa main-main sama opung, bisa lompat-lompat, bisa ketawa-tawa, kan semua pasti senang bermain dengan opung. Apalagi kalau ke rumah opung dapat uang, makin senang. Oke. Nah, dari situlah adik-adik, nah sama seperti Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dalam hidup seluruh umat manusia. Jadi kalau manusia mau ke surga atau ke rumah Bapa,
harus percaya dan terima dulu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan menuju ke rumah Bapa. Nah, sekarang kakak mau buat ini, kakak ada cerita. Nah, ini adalah rumah Bapa. Adik-adik tahu kan rumah Bapa itu apa? Yaitu surga. Ini loh rumah Bapa. Nah, ini rumah Bapa. Di dalam rumah Bapa ini terdapat tempat yang indah dan tak ada susahnya. Nah, tempat yang indah dan tidak ada susahnya. Nah, sama dong, sama nggak dengan PTC tadi? Sama nggak dengan PS tadi? Yang tempatnya senang-senang. Nah, lebih indah lagi adalah rumah Bapa. Rumah Bapa. Gimana kalau kita ke rumah Bapa ini? Tadi kan kata Tuhan Yesus bilang, katanya kalau bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi lihat, ini rumah Bapa. Ini rumah Bapa, ini adalah orang. Orang ini adalah adik-adik sekolah minggu, ini adalah kakak. Jadi coba, ini rumah Bapa, ini adalah anak sekolah minggu. Kalau mau ke rumah Bapa dan mau ke orang ini, kalau mau ke rumah Bapa gimana caranya? Kan kalau di dalam ayat yang ke-6 tadi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, berarti orang atau manusia ini, adik-adik sekolah minggu kita ini dan kakak-kakak sekolah minggu kita ini adalah yang kecil ini. Kecil kan, kecil seperti kecil ini. Nah, jadi sebelum kita menuju ke rumah Bapa ini, kita harus melalui Tuhan Yesus. Ya, ini Tuhan kita. Wah, besar kan Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki, yang bisa membuat mukjizat-mukjizat yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, inilah Tuhan kita. Tuhan kita hebat. Jadi kalau kita mau ke rumah Bapa, kalau tidak melalui Tuhan, tidak akan bisa. Jadi manusia tadi harus ditempel atau harus mengikuti Tuhan Yesus dulu. Harus terima Tuhan Yesus dulu. Gimana mau masuk surga kalau tidak mau terima Tuhan Yesus? Benar kan? Sedangkan di Alkitab sudah ditulis, jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus. Jadi manusia harus terima Tuhan Yesus dulu dan harus mengikuti semua perintah Tuhan Yesus tersebut agar bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Nah, ini dia ke rumah Bapa. Kakak liatin dulu ya, inilah rumah Bapa. Nah ini rumah Bapa, ini Tuhan Yesus, dan ini manusia, umat manusia. Di dalam rumah Bapa, tempat yang paling indah dan tidak ada susahnya. Siapa yang mau masuk ke rumah Bapa atau surga? Pasti semua orang ingin kan? Semua, apalagi adik-adik ingin kan masuk surga? Doain mama papanya, doain semua orang yang dicintainya agar tetap masuk surga. Inilah, ini lihat loh, ini adalah rumah Bapa dan jalan kebenaran kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah kita kecil karena kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Kalau kita terima Tuhan Yesus, kita akan masuk ke rumah Bapa. Nah, jadi adik-adik harus sungguh-sungguh dan menjadi anak Tuhan yang baik dan tidak nakal. Oke? Sekarang PR-nya adalah adik-adik buat tulisan yang ada di dalamnya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa Yesus? Jalan kebenaran dan hidup. Nah, tulisan seperti ini bisa adik-adik buat dalam bentuk awan atau bentuk kopa atau bentuk love. Pokoknya tulisannya adalah Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi adik-adik
dibuat atau diwarnai ataupun diapain, terserah kreativitas adik-adik sendiri. Yang penting tugasnya dibuat, difoto beserta adik sekolah minggu dan dibuat namanya lorong berapa dan namanya siapa. Oke? Sekian dulu cerita sekolah minggu dari kakak. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu hari ini. Kalau boleh Tuhan, kami hari ini sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah Tuhan jalan dan kebenaran hidup Tuhan. Kami mau Tuhan menuju surga-Mu Tuhan. Kami mau terima Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik. Berkati kami Tuhan, berkati mama papa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan dapat berkumpul di rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi. Tetapi ingat, jangan lupa tugasnya. Kalau sudah selesai, dikirim sama guru sekolah minggunya. Ya anak-anakku, siapkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389. Besarlah kasih Bapakku. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersuka.
mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan tentang samamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah atau samamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang Hai kakak-kakak sekolah minggu baik. Nama saya Bintang Bogor. Saya dari dalam satu A. Saya akan mengucapkan hukum Taurat 6 sampai 10. Kita ke-6. Jangan engkau membunuh. Kita ke-7. Jangan engkau berzina. Kita ke-8. Jangan kau mencuri. Kita ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi tentang sesamamu. Kita 10. Jangan engkau mendambakan akan rumah samamu. Jangan engkau mendambakan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan. Atau segala sesuatu mereka. Amin. Terima kasih. Sekolah minggu, saya Gracia Fiona Dewi Takubolon. Saya dari Horong 3B. Saya akan menghafalkan hukum Taurat. 1. Jangan ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. 2. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allahmu akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga. Anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan menyucikan hari itu dan menguduskannya. Kita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, amin. Terima kasih kakak guru sekolah. Shalom kakak-kakak.
sampai 10. Ma. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Saya lanjut, umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 6. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. Belum. 9. Jangan mengucapkan dusta bersamamu. 10. Jangan memilih bersamamu. Bukan istrinya, Atau hambanya hambanya, laki-laki laki, atau atau hambanya hambanya, perempuan perempuan, atau atau lembunya ibunya, atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Kasih kakak-kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu. Shalom teman-teman. Nama saya Joyce Wanita Tangkubolan Horong 2A. Hari ini saya akan menyebutkan hukum Taurat 5 sampai 10. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang 10, jangan mengingini sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Semoga kalian sehat selalu. Salam sehat untuk kalian semua. Dadah. Saya mau menghafal hukum Taurat Tuhan dari 5 sampai 10. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah Allah. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau
istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Sekolah Minggu, perkenalkan nama saya Immanuela Priscilia Mariendang, Horong 3B. Tugas hari ini adalah membacakan hukum Taurat Tuhan dari nomor 1 sampai nomor 5. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perkenalkan, nama saya Gracia Elizabeth Guru Gutong, Horong 2A. Sekarang Gracia akan membacakan perintah Tuhan yang kelima sampai yang ke-10. Kita mulai dari yang kelima dulu ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi seperti diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang ke-10, Jangan engkau mendapatkan jangan engkau menambahkan perbuatan bersama. jangan engkau Kau menamakan dan temannya atau hukum Taurat yang pertama sampai kelima. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan
tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Cerita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Cerita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Cerita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau segala orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian pada hari yang ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Allah menyucikan hari itu dan menguduskannya. Cerita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Saya Yolanda Olivia Tambubalon. Saya dari Horong 1B. Saya akan mengucapkan hukum Taurat 6 sampai ke 10. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan engkau mencuri. Kita ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita ke-10, jangan engkau mendambakan sesamamu. Jangan engkau makan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Terima kasih. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah engkau menyembah patung menyerupai apapun.